Perkenalkan, nama saya Irwan Ilawan Tampubolon, Prodi S1 Perawatan. Keseimbangan asam basa. Pengertian asam basa. Yang pertama, asam terdiri dari 3 bagian pengertian dari asam. Yang pertama, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H positif ke zat yang lain atau disebut sebagai donor proton. Kedua, asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama. Dan ketiga, melepaskan sejumlah besar ion H positif dalam larutan. Contoh adalah HCl. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya, dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan H positif. Contohnya adalah H2CO3. Sedangkan basa terdiri dari 3 macam bagian. Yang pertama, basa adalah ion atau molekul yang menerima ion H positif. Kedua, basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H positif. Contoh yang khas adalah O negatif yang bereaksi dengan H positif untuk membentuk udara H2O. Yang ketiga, basa lemah yang khas adalah H2CO3 karena HCO3 berikatan dengan H positif secara jauh lebih lemah terhadap warna itu. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ajuana. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. NIP saya 203302040049. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan asam dan basa. Asam, basa. 1. Keseimbangan asam basa adalah saat konsentrasi ion hidrogen H+ yang diproduksi seantara dengan konsentrasi ion hidrogen H+ yang dikeluarkan oleh sel. 2. Keseimbangan asam basa adalah ion hidrogen. 3. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,75 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu bertahan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dalam fungsi organ dapat berjalan optimal. 4. Keseimbangan asam basa dalam tubuh diatur oleh 2 sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru dalam pelepasan ekstraksi CO2, ginjal berperan dalam melepas asam. Pengaturan keseimbangan asam dan basa. Konsentrasi ion hidrogen dan pH cairan tubuh normal, serta perubahan yang terjadi pada osidosis dan alkalosis. Kenalkan, nama saya Erna Lili Sofianti, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 203302040043. Gejala dan gangguan keseimbangan asam dan basa terdiri dari 4. Yang pertama, acidosis respiratorik. Acidosis respiratorik dapat terjadi secara tiba-tiba atau dalam jangka panjang. Masalahnya, penderita penyakit kronis tidak menimbulkan gejala apapun, namun pada beberapa kasus penderita mengalami gangguan ingatan, gangguan tidur, dan perubahan kepribadian. Sedangkan pada kondisi secara tiba-tiba, gejala awalnya adalah sakit kepala, cemas, gelisah, bingung, dan penglihatan kabur. Bila gejala ini tidak langsung ditangani, dapat juga memunculkan gejala-gejala lain seperti
lemas, sesak nafas, penurunan kesadaran hingga koma. Kedua, asidosis metabolik. Gejala asidosis metabolik cukup beragam. Beberapa penderita kondisi ini umumnya memiliki tanda ketoasidosis diabetik, memiliki tanda yang terjadi pada pasien diabetes. Gejala lain dari asidosis metabolik ini meliputi pusing, sakit kepala, nafsu makan menurun, mudah mengantuk, mudah lelah, nafas cepat dan dalam, dan detak jantung meningkat. Ketiga, alkalosis respiratorik. Gejala lain yang dapat terjadi akibat rendahnya kadar karbon dioksida dalam darah antara lain pusing, kembung, mulut kering, kram otot di tangan dan di kaki, kesemutan, nyeri dada, sesak nafas, gangguan irama jantung. Yang terakhir yaitu keempat, alkalosis metabolik. Penderita alkalosis metabolik umumnya mengalami hipoventilasi, yaitu kondisi ketika penderita bernafas terlalu dalam atau terlalu dangkal. Kondisi ini menyebabkan kadar oksigen dalam darah terlalu sedikit. Sebaliknya, kadar karbon dioksida dalam tubuh meningkat. Gejala lain pada penderita alkalosis metabolik meliputi kulit atau kuku membiru, sesak nafas, kram, dan kejang otot, serta mudah mengalami marah. Perkenalkan, nama saya Vika Evendrawati Gule dari Prodi S1 Keperawatan, NIM 203302040018. Pengobatan gangguan keseimbangan asam basa. Pertama, asidosis respiratorik. Salah satu metode pengobatan pada asidosis respiratorik adalah dengan obat-obatan yang meliputi 1. Antibiotik untuk menangani infeksi, 2. Bronkodilator untuk melebarkan saluran pernapasan, 3. Diuretik untuk mengurangi kelebihan cairan di jantung dan paru-paru, 4. Kortikosteroid guna mengurangi peradangan. Kedua, asidosis metabolik. Pengobatan asidosis metabolik tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Di antaranya 1. Infus natrium bikarbonat pada asidosis hiperkloremik, 2. Suntik insulin pada penderita asidosis diabetik. Ketiga, pemberian penggantian cairan tubuh melalui suntik. 4. Detoksifikasi pada asidosis yang mengalami keracunan obat atau alkohol. Ketiga, alkalosis respiratorik. Pada alkalosis respiratorik yang disebabkan oleh hiperventilasi, dokter dapat menyarankan pasien menghirup karbon dioksida. Pertama-tama buang napas ke dalam kantong kertas, kemudian hirup karbon dioksida di dalam kantong tadi. Ulangi langkah tersebut hingga beberapa kali. Cara ini bisa membantu menaikkan kadar karbon dioksida dalam darah. Keempat, alkalosis metabolik. Penanganan alkalosis metabolik tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Pada sejumlah kasus, dokter dapat memberikan beberapa jenis obat, antara lain 1. Diuretik golongan penghambat karbonik antihidrat, yang kedua diuretik hemat kalium, ketiga kortikosteroid seperti dexa. Asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik disebabkan oleh gangguan pada paru-paru. Sedangkan asidosis metabolik dan alkalosis metabolik dipicu oleh masalah pada ginjal. 1. Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi lain yang memengaruhi fungsi paru-paru dalam pembuangan karbon dioksida. Dengan kata lain, asidosis respiratorik terjadi ketika tubuh hanya dapat membuang sedikit karbon dioksida. 2. Asidosis metabolik terjadi ketika tubuh menghasilkan terlalu banyak asam atau
saat ginjal hanya mampu membuang sedikit asam melalui urin. Asidosis metabolik terjadi dalam beberapa jenis, yaitu asidosis diabetik, asidosis hiperkloremik, asidosis laktat. Ketiga, alkalosis respiratorik umumnya disebabkan oleh hiperventilasi, yaitu suatu kondisi ketika seseorang bernapas terlalu cepat atau terlalu dalam. Hiperventilasi tersebut bisa disebabkan oleh perasaan panik dan cemas. Kondisi lain yang dapat memicu alkalosis respiratorik adalah demam tinggi, berada di dalam daratan tinggi, penyakit paru, penyakit liver, kekurangan oksigen, dan keracunan salisilat. Keempat adalah alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik terjadi bila tubuh seseorang kekurangan asam atau berlebihan basa. Beberapa hal yang dapat memicu kondisi tersebut adalah muntah berkepanjangan, sehingga menyebabkan tubuh kekurangan elektrolit, penggunaan obat diuretik yang berlebihan, penyakit kelenjar adrenal, penggunaan obat pencahar atau obat MAC antasida. Gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa di dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja sebagai organ. Kadar asam basa atau pH di dalam darah diukur menggunakan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH di dalam darah normal berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH-nya kurang dari 7,35. Kondisi ini dinamakan asidosis. Sedangkan darah nilainya pH-nya lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Diagnosis gangguan keseimbangan asam basa. 1. Analisis gas darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil stempel darah pasien melalui pembuluh darah arteri di pergelangan tangan, lengan, bahkan selangkangan. Analisis gas darah ini mengukur sejumlah unsur yang mempengaruhi keseimbangan asam basa, meliputi 1. pH darah, 2. bikarbonat, 3. saturasi oksigen, 4. tekanan parsial oksigen, 5. tekanan parsial karbon dioksida. Kedua, tes darah metabolik. Tes darah ini untuk melihat kelainan metabolik. Dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien melalui pembuluh darah vena di tangan atau di lengan. Selain digunakan untuk mengukur kadar pH dalam darah, tes ini juga mengukur sejumlah unsur kimia di dalam darah, seperti gula darah, protein, kalsium, dan elektrolit. Pemeriksaan paru-paru. Pada pasien yang diduga mengalami asidosis respiratorik, dokter akan menjalankan rentgen dada untuk melihat kondisi paru-parunya. Selain rentgen dada, dokter akan menjalankan tes fungsi paru seperti spirometri dan plethysmography. Apa itu spirometri? Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengukur jumlah udara yang dihirup dan dikeluarkan. Sedangkan plethysmography bertujuan untuk mengukur volume udara di dalam paru-paru. Selain melalui pemeriksaan sampel darah, gangguan keseimbangan asam basa dapat didiagnosis melalui tes urin atau urinalisasi. Melalui urinalisis dapat menjadi tanda perubahan asam basa pada pasien. Perkenalkan, nama saya Alfisari Hasti dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi gangguan keseimbangan asam basa. Asidosis yang tidak ditangani dapat memicu sejumlah komplikasi gangguan keseimbangan asam basa. Di antaranya adalah batu ginjal, gagal ginjal, terhambatnya proses tumbuh kembang, kegagalan sistem pernapasan, dan yang terakhir yaitu syok. Seperti halnya asidosis, alkalosis yang tidak ditangani juga dapat menimbulkan sejumlah komplikasi gangguan keseimbangan asam basa, yaitu seperti gangguan irama jantung atau aritmia, gangguan elektrolit terutama hipokalemia,
dan yang terakhir yaitu tomat. Perkenalkan, nama saya Linus Manggiawa, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya menjelaskan tentang pencegahan gangguan keseimbangan asam dan basa. Gangguan keseimbangan asam dan basa adalah suatu kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Dan kondisi ini juga mengakibatkan atau dapat mengganggu kerja dalam berbagai organ. Maka dengan hal demikian, tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keseimbangan asam dan basa tersebut yaitu 1. Menjaga berat badan supaya tidak obesitas. 2. Menghentikan kebiasaan merokok jika seorang perokok. 3. Menggunakan obat-obatan sedatif berdasarkan aturan atau instruksi dokter. Dan hindari menggabungkan penggunaan obat-obatan sedatif dengan alkohol. 4. Berhenti mengonsumsi makanan atau minuman beralkohol agar penumpukan asam laktat tidak terjadi. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.